Dan satu lagi, coba saya tantang Bapak minum miras coba Pak, 1 botol. Saya yakin Bapak tidak meninggal. Tapi saya tantang Bapak minum miras, habis itu diketrok botol 2 kali, terus ditabrak, digilas, keseret, dimasukkan bagasi. Saya yakin Bapak meninggal kalau mengalami hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral di sosial media. 3 hakim pengadilan negeri Surabaya memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Sebelumnya kita tahu bahwa kasus ini sempat viral, di mana si Ronald ini membunuh pacarnya, bahkan dilindes sampai menyeret pacarnya. Padahal sudah ada 2 alat bukti di pengadilan, tetapi waktu itu hakim berkeyakinan bahwa si Ronald ini tidak bersalah. Jadi hakim berkeyakinan bahwa kematian Dini Sera yang merupakan mantan pacar dari si Ronald ini adalah meninggal karena minuman keras. Padahal 2 alat bukti sudah dibuktikan di pengadilan. Jadi ini menjadi tanda tanya, kok bisa ya hakim ini memutuskan yaitu memvonis bebas Ronald Tanur itu. Jadi netizen menganggap bahwa pasti ada sesuatu di balik vonis hakim tersebut. Bisa-bisa ya karena dia anak pejabat, anak anggota DPR ya, pasti ada main di belakang. Ya, dugaan-dugaan dari netizen seperti itu. Nah, dari Kejaksaan Surabaya juga sudah mengajukan kasasi yaitu ke Mahkamah Agung. Nah, banyak netizen berharap kasus ini diviralkan lagi, di blow up di sosial media atau di media mainstream supaya mendapat perhatian masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengontrol dan mengawasi kasus ini di saat nanti banding di kasasi Mahkamah Agung. Baik, coba kita dengar beberapa komentar dari netizen ya atas vonis bebas Ronald Tanur ini. Jadi ada 3 hakim yang memvonis bebasnya si Tanur ini. Wow, miris sekali hukum di negara kita, luar biasa. Keren. Jadi Ronald Tanur ya, anak dari politisi ex anggota DPR RI Edward Tanur divonis bebas oleh hakim, luar biasa. Hakim keren. Ya. Jadi hakim meyakini bahwa Ronald Tanur tidak membunuh, tidak menganiaya. Jadi meninggalnya gara-gara miras. Dan hakim juga meyakini karena dianggap Ronald Tanur sempat membawa ke rumah sakit. Emang nggak dilihat peristiwa yang terjadi sebelumnya? Ada saksi, ada CCTV, ya, yang katanya sempat dipukul botol 2 kali Dini almarhumah. Terusnya juga sempat ditabrak, digilas, ya, terseret oleh mobil si pelaku, ya, dan habis itu sempat dimasukkan ke dalam bagasi. Itu tidak jadi pertimbangan Pak Hakim, yang terhormat, yang mulia, yang keren. Dan apa ya, sungguh aneh ya, keyakinan ini sungguh aneh menurut saya. Dan satu lagi, coba saya tantang Bapak minum miras coba Pak, 1 botol. Saya yakin Bapak tidak meninggal. Tapi saya tantang Bapak minum miras, habis itu diketrok botol 2 kali, terus ditabrak, digilas, keseret, dimasukkan bagasi. Saya yakin Bapak meninggal kalau mengalami hal seperti itu. Jadi saya nggak ngerti logika berpikirnya. Saya mau nanya Bapak, dulu kuliah di mana Pak? Pengen nanya, pengen tahu aja. Luar biasa. Baru aja baca Insider, dan ada lagi anaknya oknum anggota DPR gebukin ceweknya di parkiran sampai mati. Mati. Anaknya anggota DPR. Oknum ya, gue bilang oknum. Nggak semuanya, banyak yang gue kenal baik, tapi yang ini goblok. Ada bayangin anggota DPR ngurus keluarga aja lu nggak bener, mana mau ngurus rakyat bos. Mana kalau Bapak saya undang ke podcast untuk menceritakan bagaimana pola asuh anak Anda sebagai seorang pemain MMA yang mungkin non-binary karena mukulnya kan beda tuh. Mungkin mau deh kayaknya. Mau nggak bos? Aman ya, Ronald Tanur yang menganiaya pacarnya sampai tewas divonis bebas. Emang lucu banget nih hakim, nggak pengen kalah lucu dengan Hakim Desta. Hakim Desta lucu karena kelakuannya, Bapak karena keputusannya. Hakim Desta itu lucu karena dia pelawak. Bapak ini hakim, tapi keputusannya udah kayak pelawak. Yang namanya keadilan itu harusnya diatur undang-undang, bukan diatur oleh donatur. Kok bisa divonis bebas? Karena udah ada Alphard di depan rumah. Saya baru tahu Pak, membunuh itu selain punya niat jahat harus punya uang dan kekuasaan.
Dan alasan Bapak kasih vonis bebas karena dia tersangkanya itu sempat membawa korban ke rumah sakit. Itu artinya punya niat baik. Mohon maaf Bapak, itu niat panik, bukan niat baik. Makanya buat Bapak saran saya, kalau lagi kuliah itu harus masuk kuliah yang benar, jangan titip absen. Hasilnya kayak sekarang, ada keputusan, hasil titipan juga. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak bener. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang kait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Aprianti yang kehilangan nyawa. Mau anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Majelis Hakim Erin Tuah Damanik dalam putusannya bilang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama. Terus, kematian Dini bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minum-minuman beralkohol. Hakim Cacal, rekaman CCTV ada, voice note ada, saksi ada, hasil otopsi ada. Kurang sah dan meyakinkan gimana? Oke lah, meninggal karena penyakit lain, misalnya terbukti secara ilmiah gitu ya. Tapi kan harusnya nggak mungkin lolos dari pasal penganiayaan berat dong. CCTV-nya ada, jelas rekamannya. Apa-apaan sih ini, anjing. Miris sekali melihat keadilan di negara ini guys. Nih, Pengadilan Negeri Surabaya vonis bebas Ronald Tanur terdakwa penganiayaan hingga tewas Dini Sera Aprianti. Dia ini anak anggota DPR RI dari Partai Golkar. Ingatin bapaknya. Ingatin juga guys nama hakimnya ini siapa. Nih, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan hingga tewas Dini Sera Aprianti. Hakim Erin Tuah menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang juga putra dari politisi PKB itu dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan menyebabkan tewasnya korban. Aneh kak, padahal sudah jelas-jelas terbukti dari rekaman CCTV-nya. Kalau aku lampirkan di sini nih kayaknya kena violation sih, kena teguran. Karena apa? Karena saking kejamnya. Mending kalian cari sendiri deh rekaman CCTV-nya guys, kejam banget dia itu. Dan ini pernyataan dari pengacaranya Dini guys, pedes banget sumpah. Emang bener apa yang dia katakan. Semoga hakim dapat balasan yang setimpal. Cari keadilan di Indonesia sangat tidak mudah, bahkan bagi orang yang sudah meninggal. Dimas Yemahura, pengacara Dini Sera. Kalian tandain guys orang-orang yang bertanggung jawab di sini guys. Sama nama hakimnya harus diingat. Assalamualaikum. Lagi dan lagi ya, hukum di Indonesia sangat membagongkan, saudara ya. Kemarin-kemarin ada yang dilangkat ya. Kasus perdagangan manusia, suap, terus apalagi sampai menewaskan, mengkerengkeng manusia gitu ya. Hanya 2 tahun bebas. Karena apa? Karena bupati. Ya. Tahulah kalian kalau karena bupati kenapa itu bisa ringan gitu hukumannya ya. Nah, kali ini monster. Ya, seorang monster. Ya. Menyiksa pacarnya, memukuli pacarnya sampai tewas. Ya, vonis bebas. Apa nggak sangat membagongkan? Ya, ada apa? Hakim, siapa kau nih? Monster juga kau? Ya. Nah, kalau kau hakim yang betul sekolah kau bagus, pasti kau punya empati, kau diajarkan kau untuk menimbang. Itu timbangan itu harus benar. Di mana ini bisa ditimbang kesalahannya siapa, kan itu harus benar. Kau nggak punya, tak ada timbang-timbang bagi kau. Yang penting siapa yang bisa mendekati kau lah ya, gitu ya. Karena ini anak politisi gitu.
banyak uangnya nih, ya kan? Ini bukan lagi hakim nih, kalau menurut aku nih. Ya, jadi ini harus diusut tuntas. Si hakim ini siapa? Apa yang terjadi? Kok bisa bebas? Ya, nah, jangan kau berpikir orang diam aja nih tentang mentang-mentang kau hakim suka-suka hati kalau kau memutuskan gitu ya kan? Terus orang diam semua terima gitu, ya? Kau mungkin nggak punya anak perempuan kau ya, jadi kau nggak berpikir gitu. Terus kau nggak punya saudara perempuan, atau kau bukan lahir dari perempuan kau ya? Jadi kau suka-suka hati kau tanpa beban kau memutuskan bebas tuh ya. Orang mencuri 50.000 aja bisa dihukum 2 tahun. Padahal orang itu mencuri karena lapar. Ya. Atau mau nampar orang aja bisa dihukum walaupun cuma setahun. Ya. Bisa pula udah terjadi kayak gini, barang bukti jelas, masyarakat udah melihat itu kasus. Dan bahkan kami mengatakan itu harus hukum seumur hidup tuh. Kau bebas. Kok semakin aneh aja lah di Konoha ya. Apa inilah yang dimaksud kalau orang menjabat itu tidak sesuai dengan keahliannya, maka hancur semuanya ya. Banyak udah terjadi nih ya, yang hilang lah apa namanya di hacker lah data ya kan. Orang dia bukan itu kerjaannya, mau dicuri mau apa mana tahu dia. Sama dengan ini, suruh ngadilin, dia pun tak tahu mengadilin orang kayak mana ya. Atau terindikasi nih ya, ini jadi diduga ini ada faktor UUD. Faktor UUD, tahu UUD kan? Ujung-ujungnya duit. Faktornya ke sana, udah nggak ada lagi yang lain. Nah, politikus ini kan duitnya banyak nih ya kan. Nah, bahkan dulu cerita tentang kasih asmaranya anaknya ini dulu, si cewek itu kan sampai bucin ya kan, ketergantungan sama laki-laki nih. Makanya laki-laki nih semena-mena sama perempuan tuh ya. Untung nggak anak aku perempuan tuh ya. Jadi ini tidak bisa diterima nalar ya, tidak bisa diterima logika, dan tidak bisa diterima masyarakat keputusan ini. Jadi kami berharap sebagai masyarakat, sebagai apa namanya ya, instansi-instansi atau kepolisian lah, atau DPR lah, atau siapapun yang bisa ini mengangkat kembali kasus ini ke permukaan kembali. Tidak bisa ya, kami tidak bisa menerima keputusan ini. Begitu ya. Ayo netizen dikawal kembali. Kasus ini dianggap belum selesai. Karena kami tidak menerima keputusan seperti ini. Kenapa? Karena ketika Anda sudah membebaskan kasus sebesar ini, maka akan ada nanti berikutnya seperti ini lagi, ya. Karena akan bebas. Mau dia nggak punya uang, mau nggak nanti, yang penting hukuman itu harus bebas, ya. Tidak bisa, ya. Jadi jangan dibiarkan nih kasus melenggang begitu saja, ya. Sorry ya. Ayo, mari kita dukung apa namanya yang berhak lah di sini ya, paham apa-apa ya. Ayo naikkan lagi kasus ini, proses kembali ya. Karena siapapun kau ya, mau kau anak orang kaya, konglomerat, bahkan mau kau anak orang berpengaruh sekalipun di Indonesia nih, tak bisa kau bebas kau ya. Gitu aja. Wah, kacau sih, Ronald Tanur divonis bebas terkait kasus penganiayaan kekasih sampai tewas. Gua nggak habis pikir, bener-bener divonis bebas. Kalau kalian lupa kasusnya, mungkin gambar ini bisa ngingetin. Ini tuh kasusnya si cowok mukul ceweknya pakai botol, ngenyeret, ngelindes pakai mobil, sampai akhirnya nyawa korban nggak tertolong lagi. Awalnya si Ronald Tanur ini dikenai pasal penganiayaan, terus dijerat lagi sama pasal pembunuhan. Karena ya udah dinilai dari hasil rekonstruksi dan rekaman CCTV, meskipun belum pernah dibuka ke publik. Tapi udah pernah dibahas tuh di podcastnya Denny Sumargo. FYI, ini kasusnya dari Oktober 2023 dan Ronald Tanur akhirnya dituntut 12 tahun penjara. Dari awal kasus ini viral di 2023, sebenarnya udah ada berita kalau Ronald Tanur itu anak anggota DPR. Boom! Dan di situ gua yakin netizen banyak yang skeptis sama penanganan kasus ini. Saking curiganya orang-orang itu, polisi sampai bantah kalau adanya intervensi. Tapi sorry banget nih,
divonis bebas loh. Hakimnya ngomong gini, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan. Dan lihat nih, setelah mendengar putusan bebas tersebut, terdakwa Ronald Tanur pun menangis. What? Belum selesai nih, ia merasa bahwa putusan hakim tersebut sudah cukup adil. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang membuktikan. Cuy, sorry banget, gue bukan hakim dan gue bukan expert di bidang ini. Tapi menurut gue, vonis bebas ini terlalu nggak masuk akal. Kalau kalian ngikutin konten gue, inget nggak ini? Bupati Langkat juga divonis bebas dalam kasus kerangkeng manusia. Hukum Indonesia. Ya udah, paling itu aja dari gue. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar. Cari keadilan di negeri kita susah ya. Bahkan bagi orang yang sudah meninggal. Masih ingat dengan video ini? Ya, terdakwa divonis bebas bro. Netizen tahu kan harus apa, padahal bukti video jelas, bahkan dalam adegan rekonstruksi. Ada momen di mana pelaku melindas korban, dan hasil otopsi terdapat luka memar hingga luka robek akibat benda tumpul pada tubuh almarhum. Kata hakim, Dini dinilai tewas karena alkohol yang dikonsumsi sebelumnya. Ketiadaan saksi yang melihat peristiwa penganiayaan hingga tewas. Pak Hakim, memang dari visum tidak bisa menunjuk siapa pelakunya. Tapi dari CCTV kemudian kronologis perkara kan tidak ada pelaku lain selain si terdakwa. Setuju gak kalau hakimnya harus diperiksa dan desak jaksa harus ajukan banding? Jangan biarkan pelaku bebas begitu saja. Gue gak ada dendam ya sama pelaku. Cuma kesal aja setiap anak yang punya kuasa selalu mendapat putusan yang meringankan. Gak pernah tuh ada berita rakyat biasa yang diringankan. Lalu di mana kesetaraan di depan hukum? Oh iya, emang hukum tegak kepada keadilan ya? Sukar ketika hukum hanya tegak kepada yang bayar. Gimana menurutmu? Share ya, biar hal seperti ini tidak menimpa rakyat biasa seperti kita. Dan kawal sampai tuntas, debat tetap pakai adab. Ada lagi aja kasus di Indonesia yang harus dikomentari. Belum kelar kasus Vina, ada lagi kasus pembunuhan, tapi divonis bebas itu pelakunya. Ya si Ronald itu yang kita tahu dulu viral banget karena dia ngebonsai pacarnya, dia niaya sampai meningsoy. Ini pengadilan negeri Surabaya ini ada apa sih? Apalagi bapak hakimnya itu, bapak hakim yang terhormat, Bapak Damani. Kenapa Pak? Bapak lagi galau. Pak, kalau itu terjadi sama anak bapak perempuan gimana Pak? Perasaannya dibonsai sama Ronald yang masih muda 26 tahun. Saya yakin tuh Ronald perkututnya kecil Pak. Gimana Pak perasaannya Pak? Saya kasih contoh ya Pak, saya aja pernah dipenjara Pak kasus undang-undang ITE. Padahal saya nggak salah, nggak masuk unsur undang-undang ITE-nya. Tapi saya dipaksa untuk dipenjara. Ya udah yang lalu biar berlalu. Tapi ini beda case Pak, ini pembunuhan. Kenapa sih? Ada aja Bapak Ronald ini lagi putus cinta bagaimana sih? Gregorius Ronald Tanur dijatuhkan vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena dinilai tidak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afriyanti, pacarnya kala itu. Putusan hakim ini mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai kalangan, baik anggota DPR, kejaksaan, pengacara-pengacara top maupun masyarakat. Bahkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni, mengutuk keras vonis hakim tersebut dan mengaku malu. Semua pihak menyalahkan hakim dan meminta Komisi Yudisial memeriksa para hakim yang mengadili perkara tersebut. Tetapi mereka lupa satu hal, bahwa dalam perkara pidana yang bertanggung jawab atas sebuah kasus, itu bukan hanya hakim. Hakim hanya memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Siapa yang menghadirkan bukti? Ya jaksa, dan juga pengacara dari terdakwa. Dalam konteks kasus Ronald, karena putusannya adalah bebas, maka kita juga patut mempertanyakan bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum selama persidangan. Sehingga arah kritikan seharusnya tidak hanya diarahkan kepada hakim yang menangani perkara, tetapi juga sebenarnya kepada jaksa. Jaksa mampu nggak menghadirkan bukti-bukti yang bisa meyakinkan majelis hakim dengan adanya putusan vonis bebas ini? Artinya, jaksa itu tidak mampu meyakinkan hakim dengan bukti-buktinya. Artinya di sana ada kegagalan jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Karena kasusnya sudah seperti ini, maka fokus saja kepada upaya hukum ke Mahkamah Agung setelah ini. Memvonis bebas terdakwa Ronald Tanur
ya yang melakukan penganiayaan mengakibatkan meninggalnya Dini atau kekasihnya. Di putusannya tersebut dalam pertimbangannya sangat begitu ironis. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa mengapa memvonis bebas Ronald Tanur karena Dini meninggal akibat dari minuman keras atau alkohol. Nah, ini sangat begitu ironis ya. Tidak mempertimbangkan adanya visum et repertum, ya. Keterangan yang menyatakan bahwa ada luka, kemudian juga ada rekaman CCTV. Mengapa ini dikesampingkan? Mengapa tidak dipertimbangkan? Padahal menurut kronologis bahwa Dini ini dipukul oleh botol alkohol, kemudian diseret, ya, dan dimasukkan ke dalam bagasi. Majelis hakim jangan hanya menggunakan keyakinannya saja, tetapi menggunakan keyakinan harus bersertai dengan 2 alat bukti. Nah, bukti-bukti ini dikesampingkan. Ini sangat melukai rasa keadilan. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Maka dengan waktu yang bersamaan, Kejaksaan Negeri Surabaya menyatakan kasasi, ya, kepada Mahkamah Agung. Semoga nanti ini melahirkan suatu keadilan, ya, memberikan suatu kepastian hukum dan kemanfaatan. Karena ini melukai keadilan masyarakat. Gimana sih guys caranya ngelaporin hakim yang diduga yang nggak beres lah. Nah, ini gue kasih tahu caranya ya, supaya kejadian kayak Ronald Tanur ini cukup sampai sini saja kejadiannya. Kedepannya nggak ada lagi dan masyarakat makin percaya sama